Selamat malam. Setelah tayangan Good News berlangsung, Ibu Novita Lengkei langsung dengan acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Mazi, masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas. Malam hari ini kita akan punya tamu. Pada malam hari ini narasumber kita adalah Bapak Evangelis Dr. Andes Meki Onibala MSI. Beliau adalah Wakil Ketua KPPelprik GPDI periode 2017-2022. Beliau juga adalah Ketua KD Sulut periode 2017 periode 2022. Dalam kepemerintahan beliau juga sebagai Kepala Inspektorat Pembangunan Sulawesi Utara, dan setahu saya ada beberapa sempat menjabat sebagai bupati, ada beberapa daerah di Sulawesi Utara, dan setahu saya sebelum beliau di Inspektorat Pembangunan beliau adalah Kepala Kesbangpol Sulawesi Utara. Malam hari ini kita punya tamu dari Sulawesi Utara. Beliau adalah seorang punya hati untuk melayani, dan dalam kepemerintahan ada banyak hal yang beliau lakukan, membangun Sulawesi Utara, dan betapa beliau mencintai gereja Pantai Kosta di Indonesia, dan beliau menunjukkan seorang yang punya integritas, melayani, terus bergerak untuk menjadi berkat, ya. Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati dengan beliau. Saya percaya dimanapun saudara berada, malam hari ini siapkan hati saudara. Saudara bisa share ke teman-teman saudara untuk bisa join malam hari ini. Sekali lagi saya sangat bersyukur malam hari ini seorang anak Tuhan. Beliau mempunyai hati untuk pemerintah, punya hati untuk gereja, untuk menjadi berkat. Sebab itu malam hari ini tema kita gereja dan pemerintah untuk menjadi berkat. Wow, haleluya. Malam hari ini saya akan mengundang beliau. Malam hari ini akan join dalam acara Zoom. Kita berharap malam hari ini Bapak Dr. Andes Meki Onibala MSI. Beliau adalah Wakil Ketua KPPelprik periode sekarang. Saya lagi mengundang beliau. Saudara berdoa malam hari ini kita bisa diberkati dengan luar biasa. Dahsyat Tuhan, malam hari ini kita punya narasumber yang anak Tuhan yang memiliki hati seorang hamba yang luar biasa buat saya. Beliau akan ada bersama dengan kita malam hari ini, ya. Saya percaya malam hari ini saudara di mana berada. Wow, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita beri aplaus malam hari ini. Selamat datang Bapak Dr. Andes Meki Onibala MSI. Dalam acara Suka-Sukamu Tuhan sempat tertunda dengan minggu lalu, tapi saya percaya kairos waktu Tuhan ini malam hari ini ingin berbagi dengan kami dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Apa kabar Pak? Sehat? Selamat malam, haleluya. Haleluya, memang suaranya memang suara Pantai Kosta luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, biasanya Pak Meki kita akan berdoa ya malam hari ini karena kita percaya tayangan ini dengan kesederhanaan, tapi saya percaya malam hari ini kita punya Yesus yang tidak pernah sederhana, yang akan memberkati masyarakat maupun umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Karena malam hari ini kita punya tema adalah gereja dan pemerintah untuk menjadi berkat dalam kondisi hari-hari ini. Kita akan berdoa, saya akan berdoa dulu ya Pak Meki, baru saya serahkan kepada Pak Meki. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di malam hari ini.
dalam acara Haleluya. suka-sukamu Tuhan. Tuhan kembalikan, Amin. izinkan kami untuk bisa tayang malam hari ini. Bukan karena kami, sekali lagi Tuhan, semua ini program adalah Amin. program-Mu Tuhan. Kami berdoa, Haleluya. biarlah Engkau yang mengambil alih, biarlah apa yang kami sampaikan bersama dengan Amin. narasumber kami, Bapak Meki Onibala yang ada pesan Tuhan bagi negara kami, bagi kami hamba-hamba Amin. Tuhan, untuk dapat menjadi berkat, bukan hanya sekedar kami penonton hari-hari ini, tapi kami untuk menjadi Haleluya. berkat. Terima kasih Bapak, urapi Terima tayangan kasih ini, Yesus. urapi jaringan yang ada, urapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, Dalam amin. nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri aplaus buat Evangelis Dr. Andes Meki Onibala MSI. Saya serahkan kepada Pak Meki malam hari ini dengan sesuai tema yang ada. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, diberikan kepercayaan untuk menjadi narasumber. Amin. Sebenarnya bagi saya ya saya orangnya awam, tapi karena diminta oleh majelis daerah maupun KP Pusat sebagai wakil ketua pria maupun ketua KD Provinsi Sulawesi Utara, tentu saya sebagai jemaat harus memberi diri untuk pelayanan. Amin. Puji Karena Tuhan. hidup ini tanpa Tuhan tidak mungkin berguna Yes. apa-apa ya. Ya, karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur diberikan kepercayaan pada malam hari ini. Amin. Ini semua karena hanya anugerah Tuhan, pertolongan Haleluya. Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya, tapi ini semua karena pertolongan Tuhan, sehingga saya boleh ada, boleh bergerak seperti apa yang selalu Pak Pendeta Ardiles masih katakan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, Amin. kita boleh ada, kita boleh bergerak, boleh bernafas, ini semua karena pertolongan Tuhan. Yes. Ya, Amin. puji Tuhan. Dalam kedudukan saya sebagai birokrat atau ASN, saya saat ini sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atau yang biasa dipanggil Inspektur. Ya, sebelumnya juga saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara. Ya, pernah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, pernah Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara, pernah sebagai penjabat Bupati Minahasa Selatan, pernah Sekda di Kabupaten Minahasa Tenggara, ya, pernah Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, pernah Kepala Dinas LAJ Kota Bitung, pernah Kepala BKD Minahasa Selatan. Masih banyak lagi jabatan-jabatan yang Tuhan yang berikan kepada saya. Ini semua Amin. karena pertolongan Tuhan. Tanpa Haleluya. Tuhan tidak mungkin saya ada. Ya, saya juga di birokrat itu ya mulai dari bawah, ya, karena topangan semua hamba Tuhan, jemaat, Amin. ya, sehingga saya bisa seperti ini. Ya, karena tanpa Tuhan, tanpa doa-doa dari hamba Tuhan, saya tidak seperti ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, GPD Amin. Sulawesi Utara, yang selalu menopang saya, keluarga saya, sehingga saya bisa dipercayakan dalam posisi-posisi yang Tuhan berikan kepada saya. Dan tentu juga saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur, saat ini Bapak Oli Dodo Kambe SE, dan Bapak Dr. Stefan Kandul, yang memberikan kepercayaan bagi saya. Inilah sekilas informasi saya kepada saudara-saudara saya, senior-senior saya, hamba Tuhan saya yang selalu mendoakan saya. Amin. Nah, malam hari ini saya diminta berbicara terkait dengan gereja dan pemerintah. Saya mungkin lebih banyak berbicara terkait dengan pemerintah. Ya, saya yakin kalau saya berbicara masalah gereja, tentu Pak Pendeta Ardiles maupun senior-senior hamba Tuhan yang lebih tahu dari saya. Tapi karena gereja, saya seperti ini. Tanpa gereja tentu saya tidak seperti ini. Ya, oleh karena itu saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada firman mengatakan juga hanya dekat Allah saja kita tenang, saudara. Yes. Tanpa Tuhan, ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tentu hidup kita ini sia-sia. Ya, karena kita dekat dengan Tuhan, saya seperti ini. Ya, diberkati oleh Tuhan dalam posisi apapun.
Ya, karena gereja ini tempat persekutuan kita, tempat beribadah kita, menciptakan suatu masyarakat atau jemaat yang berkarakter mental yang baik. Ya, Amin. demikian juga pemerintah. Pemerintah dengan gereja itu sama-sama memberikan kontribusi yang begitu luar biasa dalam pembangunan bangsa dan negara. Ya, contohnya pemerintah Sulawesi Utara, kami di dalamnya, apalagi saat ini dalam pandemi COVID-19, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan jajaran, ya, selalu memberikan perhatian kepada masyarakat, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, bagaimana kita melindungi ya masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Ya, dalam COVID-19 ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya di dalamnya, kebetulan saya dipercayakan di bidang pengawasan, ya, memberikan pendampingan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, memberikan perhatian begitu besar ya terkait dengan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Luar biasa bantuan-bantuan pemerintah, kurang lebih ratusan miliar yang sudah diserahkan kepada perangkat-perangkat daerah untuk disalurkan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya jemaat-jemaat GPDI maupun jemaat-jemaat lainnya. Bukan hanya gereja-gereja, tetapi semua prasarana gereja maupun masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya dibantu oleh pemerintah. Kami juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama atau pendeta-pendeta, gembala-gembala, imam masjid, ya, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Gubernur, kami di dalamnya bekerja sama dengan pendeta supaya pendeta-pendeta atau gembala-gembala menginventarisasi mana jemaat-jemaat yang layak diberikan bantuan, ya, sehingga tepat sasaran. Ini juga salah satu permintaan dari Kementerian Dalam Negeri maupun KPK. Ya, inilah peran-peran pemerintah untuk bagaimana masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini. Demikian juga yang lain-lainnya, ya, banyak, termasuk kita ini sudah ada peraturan Gubernur Sulawesi Utara terkait dengan pemberian dana hibah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan di Sulawesi Utara. Jadi semua pendeta, gembala, syamas, pelayan-pelayan khusus atau imam-imam, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sepanjang dia terdaftar sebagai pelayan, itu pemerintah Sulawesi Utara memberikan jaminan kematian namanya, JKM. Ya, jaminan kematian sebesar 42 juta. Kalau dia cilaka dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan, itu diberikan 72 juta. Ya. Dan bertepatan saya sebagai jemaat GPDI, ya sepanjang saya bisa fasilitasi, saya memfasilitasi untuk mempermudah, mempercepat prosesnya. Tetapi sampai saat ini prosesnya memang cepat. Cuma karena ya namanya saya di dalam, ya saya juga berusaha untuk memberikan jalan keluar supaya apa yang diminta oleh persyaratan-persyaratan itu bisa diselesaikan dengan baik. Demikian juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ya kami pemerintah, ya memberikan bantuan-bantuan seluruh rumah-rumah ibadah, ya, ya, semua baik dari golongan, ya kalau golongan-golongan semua yang ada di Sulawesi Utara, termasuk masjid, wihara dan sebagainya. Jadi semua dibantu oleh pemerintah provinsi, dana hibah. Ya, bertepatan saya di dalamnya, saya tahu persis. Jadi kemarin kurang lebih hampir 5 miliar diserahkan kepada gereja GPDI yang ada di Sulawesi Utara. Ya, oleh karena itu ini salah satu peran pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di negara kita ini, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Demikian juga selain itu, bertepatan saya pernah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ya kita juga memfasilitasi bersama-sama dengan FKOB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi FKOB ini sangat penting apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada sesuatu yang kurang harmonis di lapangan, ini lembaga ini yang kita manfaatkan. Ada juga badan kerjasama antar umat beragama. Ini salah satu, mungkin satu-satunya
badan kerjasama yang ada di negara kita ini, di Sulawesi Utara. Ada juga badan antar musyawarah gereja ya yang ada di Sulawesi Utara ini. Ini yang kita terus galakkan sehingga Sulawesi Utara ini dikenal dengan aman dan damai ya. Karena Sulawesi Utara ini adalah rumah kita sendiri. Khususnya saya berbicara di level Provinsi Sulawesi Utara. Ya, demikian juga di teman-teman saya Kesbangpol kemarin di tanah air ini, mereka juga seperti kita. Tetapi Sulawesi Utara ini betul-betul menjadi barometer ya kerukunan antar umat beragama. Karena Sulawesi Utara ini pernah mendapat ranking pertama terkait dengan kerukunan antar umat beragama di seluruh Indonesia. Demikian informasi kami kepada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang ada di negara kita ini. Inilah peran kita, pemerintah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara di Republik ini, khususnya yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Wah, luar biasa ya. Saya sedikit cemburu, Pak. Kalau pendeta karena saya ada di Jawa Barat, Pak. Luar biasa pendeta-pendeta yang ada di Sulawesi Utara yang saat ini mendengar. Wow, meninggal aja dapat 42 juta. Tapi saya percaya belum ada yang suka meninggal, Pak. Tapi bagaimana peran pemerintah Sulawesi Utara dan membantu, dan saya sempat lihat terakhir ketemu Pak Meki, kalau Bapak masih ingat ketika acara Peltrip Sulut saya mendampingi almarhum Bapak Pendeta J.A. Ondatu ketika ke Ranan Baru, saya mendampingi beliau. Benar. Ya, Oh, Bapak bagaimana, hadir, Pak Pendeta. Iya, saya almarhum bersama dengan beliau saya ada. Tapi saya katakan malam hari ini kami gembala yang ada di daerah-daerah maupun wah, luar biasa Sulawesi Utara, pemerintahan, perhatian pemerintah yang hari-hari ini, apalagi saya katakan luar biasa ada seorang anak Tuhan namanya Bapak Meki Onibala, dan banyak tadi saya katakan saya sempat ketemu juga Bapak ketika ada acara Bapak sebagai Kesbangpol dulu. Kalau Kesbangpol ketika saya ada ikut-ikut dengan teman-teman pendeta ada acara di Manado, Bapak ada. Karena Bapak Kepala Kesbangpol, waktu itu di gedung di dekat rumah gubernur kalau saya tidak salah itu ya. Iya, betul. Pak, kalau saya mau tanya tadi bagaimana pemerintah Sulawesi Utara, saya katakan salut dengan Bapak sebagai anak Tuhan. Menjadi pertanyaan, apa yang harus gereja lakukan hari-hari ini? Tadi saya katakan seorang Bapak Meki Onibala, ada banyak bagaimana Bapak berkata bahwa ketika contoh ada kecelakaan pun terjadi, kalau saya tidak salah saya tulis 72 juta ya Pak ya? Siap. Haleluya, 72 juta. Ya, 72 bagi yang juta. melaksanakan kegiatan pelayanan diberikan bantuan 72 juta. Tadi saya bilang luar biasa, sekali lagi salut dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang ada dengan perhatian dengan gereja, tapi saya melihat bukan hanya memandang satu organisasi, tapi seluruh gereja-gereja ya Pak? Iya. Dan agama. Semua gereja dibantu oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Termasuk juga masjid, dan lain sebagainya. Semua dibantu. Tidak ada yang terkecuali. Inilah program brilian dari Bapak Gubernur kita terkait dengan pembangunan mental spiritual yang ada di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, diharapkan gereja juga berperan, kita sama-sama berkontribusi. Jadi, sebagai mitra kerja kita, ya karena gereja juga tidak lepas dari bagaimana menciptakan masyarakat yang bermental, berkarakter yang baik. Ya, itu yang paling penting. Saya juga bagian dari gereja, karena gereja, ya saya merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa seperti ini, karena tanpa gereja juga tentu saya tidak berbuat seperti apa-apa. Wow, luar biasa. Pak, ini ide ini timbul dari, saya katakan nanti kita akan melihat dari gereja untuk menjadi berkat. Kena dari pemerintah untuk memberkati pemerintah, itu ide dari siapa Pak?
Kalau boleh Bapak tahu, Bapak kan sebagai, khususnya kita akan lihat dari pemerintah Sulawesi Utara. Sekali lagi saya bilang, secara melihat cemburu rohani, saya katakan, wah, pendeta Sulawesi Utara luar biasa. Iya. Perhatian dari pemerintah, beda dengan kami di sini, harus bagaimana cara ya. Tapi saya percaya apapun terjadi, tetap pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tapi kamu lihat bagaimana ide dari siapa sehingga ini sampai 42 juta timbul dari pemerintah punya perhatian kepada gereja. Setahu saya ide ini dan langsung dari Bapak Gubernur kita. Karena sesuai dengan visi misi beliau, waktu beliau mencalonkan sebagai Gubernur Sulawesi Utara, ini adalah salah satu misi beliau supaya hamba-hamba Tuhan ya bisa dibantu oleh pemerintah provinsi. Ya, keluarlah Pergub ini ya, karena sekarang ini kan ya kita lihat hamba-hamba Tuhan juga kita sudah banyak memberikan kontribusi untuk pemerintah ya. Bagaimana hamba Tuhan gereja ini menciptakan masyarakat yang bermental baik ya. Karena di dalam gereja ini kan kita selalu berusaha menciptakan suatu kedamaian, kerukunan dan sebagainya. Ya, apalagi hamba Tuhan ini kan khususnya di GPDI ya tidak mendapat gaji setahu saya. Betul. Ya, kalau di gereja-gereja lain setahu saya ya di organisasi mereka menganggarkan untuk itu, tapi untuk hamba Tuhan kita di Sulawesi Utara ini khususnya GPDI seperti yang disampaikan saya dengan malam-malam ya, karena kalau tidak banyak berdoa, tidak berlutut ya, betul ya seperti itu. Nah, oleh karena ini salah satu misi dari Bapak Gubernur kita supaya gereja, masjid maupun tempat-tempat ibadah yang lainnya dibantu oleh pemerintah. Karena tanpa gereja juga ini ya tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bermitra bersama-sama. Seperti itu. Oleh karena itu di Sulawesi Utara ini selain ada forum kerukunan umat beragama, ada badan kerjasama antar umat beragama. Ya, ada badan antar musyawarah gereja. Ini yang selalu kita rumuskan bersama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam masyarakat. Ini lembaga ini yang kita minta untuk memfasilitasi. Luar biasa Pak. Saya katakan, apakah ini perpup atau ini berlaku hanya selama Bapak Gubernur sekarang Pak Oli dengan Pak Stefan ini berlaku, atau ini visi ini kepada gereja ini akan terus bergerak atau bagaimana Pak? Kita berdoa Pak, supaya Pak Gubernur kita ini kan, ya saya sebagai anak buahnya beliau, bukan orang Manado bilang mau puji-puji, bukan. Tetapi faktanya, saya lihat program beliau ini, apalagi beliau dulu waktu masih anggota DPR RI, sudah banyak membantu masyarakat Sulawesi Utara, ya, khususnya rumah-rumah ibadah. Nah, sekarang ini kan beliau sudah mencetuskan dengan peraturan gubernur ini, dan saya yakin 5 tahun ke depan beliau akan melanjutkan terus program ini. Wow. Ya. Jadi ini juga bukan bisa jadi salah satu ide diberikan kepada provinsi-provinsi lain yang ada di negara kita ini. Mungkin Pak Pastor masih bisa semacam studi banding di Sulawesi Utara bisa dibawa ke provinsi Jawa Barat kah, di DKI ya, maupun tempat-tempat lain. Saya yakin bisa. Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena saya sempat ketika saya menjadi ketua panitia Jambore Jawa Barat Pak, dengan selama periode lalu dan hari ini saya masih karena COVID tertunda Jambore, tapi ketika saya menghadap pemerintah sebenarnya ada kesempatan, tapi memang ada orang-orang yang tidak mau terlibat, dan saya sangat bersyukur malam hari ini punya narasumber Bapak Dr. Randes Onibala adalah bagaimana punya karya, dan saya berharap itu pun terjadi di Jawa Barat ya. Buat kita nggak mungkin, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil, karena ketika tidak ada saya yang mustahil menghadap bagi Tuhan ya, saya yakin. Saya yakin kalau Pak Pastor Aldi datang ke Sulawesi Utara bisa komunikasi dengan gubernur saya, gubernur kita,
Mungkin Pak Gubernur juga Sulawesi Utara bisa memberikan masukan kepada Gubernur Jawa Barat maupun gubernur-gubernur lainnya. Oke. Kita berdoa, pendeta-pendeta yang saat ini banyak yang menonton, saya percaya kita tetap optimis, yakin ya. Walaupun di mata kita orang berkata tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sempat ketemu dengan ketua DPRD dari ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 ketika beliau mendukung, dan ada banyak hal yang saya ngomong sebenarnya kesempatan, tapi gereja yang berdiam diri yang tidak mau mengambil atau bergerak. Tapi saya berdoa supaya lewat malam hari ini dengan narasumber kita Bapak Onibala, Pak Meki Onibala, memberikan motivasi kepada kita hamba-hamba Tuhan yang ada di luar Sulawesi Utara supaya bergerak dan jangan pernah takut ya Pak. Jangan pernah takut. Karena maju terus. Ya, Pak, boleh saya mau tanya Pak, kalau selain tadi Bapak bilang bahwa membangun gereja, ya, Bapak ada kurang lebih tadi saya menulis gereja Pantai Kutu khususnya GPD itu menerima 5 miliar ya Pak? Iya. Itu per tahun atau per setiap tahun? Setiap tahun diberikan oleh pemerintah provinsi. Untuk pembangunan ya, luar biasa. Gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara. Jadi setiap tahun itu sudah masuk pada anggaran APBD provinsi kita. Ya? Jadi APBD tahun 2021 juga ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan ya rumah-rumah ibadah yang ada di Sulawesi Utara. Seperti itu. Tentu berdasarkan proposal-proposal yang mereka ajukan. Ya. Sekarang kalau tidak salah sudah melalui majelis daerah. Supaya tidak terjadi, ya sudah melalui majelis daerah, nanti majelis daerah yang akan mengatur lebih lanjut. Ya. Jadi memang harus lewat majelis daerah baru bisa ke kantor gubernur ya? Kalau kurang lebih. Ya, karena pengajuan proposal sekarang ini juga sangat ketat. Karena kami juga mengetahui bahwa ada oknum-oknum seringkali menggunakan proposal ternyata ternyata mohon maaf tanda petik seringkali tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau ada persoalan-persoalan yang perlu ditindaklanjuti ya sehingga bisa menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, karena saya juga di badan sebagai inspektorat yang membantu gubernur bidang pengawasan, tentu sangat hati-hati memberikan bantuan ini, sangat-sangat selektif, ya, sangat-sangat selektif. Saya percaya kesempatan yang saya katakan melihat dari sisi sesuatu kami pun daerah dan berharap terjadi di daerah-daerah kami, dan saya percaya bahwa seperti Pak Meki bilang tadi bahwa mari kita pergunakan apa yang diberi oleh pemerintah itu. Tadi sepertinya saya ketangkap bagaimana ada yang salah mempergunakan ya. Saya percaya benar. Salah mempergunakan saya katakan Bapak Ibu gembala-gembala, teman-teman, sahabat, rekan-rekan teman-teman yang ada di Sulawesi Utara bersyukur punya anak Tuhan yang mau membantu, dan kami di sini harus bergerak bagaimana cara untuk bisa, dan saya berharap kalau ketika ketemu Pak Gubernur ada hal-hal yang sesuatu untuk memotivasi kami khususnya di Jawa Barat, hal-hal untuk membuka, orang berkata membuka jalan untuk bisa masuk dan gereja Pantai Kosta bisa dikenal di Jawa Barat, dan ada banyak event-event acara bisa bukan hanya Sulawesi Utara yang menerima hal-hal itu, tapi di Jawa Barat pun terjadi Pak. Iya. Memang perlu saya sampaikan juga. Iya. Memang sementara ini saya sebagai inspektur atau inspektor Provinsi Sulawesi Utara sementara melaksanakan pemeriksaan kepada bantuan-bantuan hibah yang kita sudah serahkan. Ya. Artinya kita memberikan jalan keluar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tugas pokok kita sebagai inspektor Provinsi Sulawesi Utara membantu gubernur bidang pengawasan. Kita memberikan pendampingan kepada pendeta-pendeta gembala kalau terjadi hal-hal yang salah sasaran. Nah, oleh karena itu
perlu diperiksa oleh tim Inspektorat Sulawesi Utara supaya di kemudian hari ya gereja kita atau apapun bentuknya kita bisa bantu lagi, karena bagaimanapun juga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, ya karena kita sekarang kan mengenal pemberian opini ya kepada pemerintah daerah terkait dengan pengolahan keuangan. Apabila ada salah satu gereja atau masjid yang melakukan atau menerima bantuan salah sasaran, akan mempengaruhi kinerja atau penilaian opini dari BPK. Oleh karena itu diwanti-wanti kepada Bapak Ibu Pendeta, mohon dengan hormat, anggaran yang telah diberikan itu tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh tahu Pak, sekali lagi minta maaf, kalau boleh tahu di Sulawesi Utara itu satu gereja dibantu berapa oleh pemerintah? Bervariasi, ya, tidak sama. Jadi tidak sama. Tidak sama, tergantung dari pengajuan proposal atau seperti apa gereja yang dibangun. Tidak mungkin kita bantu besar kalau gerejanya kecil. Ya, tentu disesuaikan dengan proposal yang diajukan oleh hamba Tuhan. Wow, luar biasa. Saya katakan bahwa malam hari ini, apakah itu yang pemerintah memberikan kepada memberkati gereja itu dengan dana atau dengan barang, gimana? Ada kan daerah-daerah yang dia dari pemerintah itu bukan dana tapi dengan barang semen atau apapun. Oh, kalau kita di pemerintah provinsi dana langsung ya, diberikan langsung dana langsung ya diberikan kepada hamba Tuhan, seperti itu. Bukan tapi semen, kecuali bantuan dari pribadi-pribadi, ya bisa semen atau seperti apa. Begitu ya. Jadi kalau dari pemerintah langsung. Pemerintah anggaran langsung, dana langsung yang diberikan. Apakah setelah dikasih dengan pemerintah memberikan dana itu harus ada laporan ke pemerintah? Iya, harus ada laporan. Jadi misalnya diberikan 50, kalau diberikan 50 juta itu digunakan untuk apa? Ya, kita akan cek apa benar 50 juta itu sesuai dengan peruntukan atau tidak. Begitu. Kalau pemeriksa itu auditor, dia sudah tahu anggaran 50 juta itu digunakan untuk apa. Seperti itu. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus malam hari ini untuk Sulawesi Utara. Pak Meki, selain Bapak sebagai tadi Kepala Inspektorat Pembangunan dan Bapak, saya katakan banyak hal yang Bapak lakukan untuk gereja, Bapak terlibat, dan saya katakan walaupun ada orang punya memang ini visi, tapi kalau tidak ada tidak ada orang di dalam, nggak mungkin jalan. Tapi saya bersyukur kita lihat GPD punya orang, anak Tuhan yang punya hati hamba ya untuk pelayanan. Pak Meki, boleh saya tanya, kalau secara gereja hari-hari ini, apa sih yang harus anak-anak Tuhan? Tadi dari pemerintah saya katakan salut dengan Gubernur Sulawesi Utara ya, bagaimana memberi perhatian. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang harus gereja lakukan atau anak-anak Tuhan menurut pandangan Bapak? Jadi menurut saya, contoh saya di dalamnya ya sebagai anak Tuhan ya tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah, ya berkontribusi bersama dengan pemerintah. Jadi apapun yang menjadi program pemerintah, tentu anak-anak Tuhan itu harus menopang, ya. Karena pemerintah tanpa masyarakat, tanpa jemaat, kami tidak mungkin berjalan dengan baik. Ya, tentu apa yang menjadi program pemerintah harus ditopang oleh jemaat hamba Tuhan, supaya program pembangunan yang ada di Sulawesi Utara ini khususnya bisa berkembang. Karena tanpa dengan bantuan dari jemaat tentu tidak akan berhasil. Jadi harus ada kontribusi lah ya secara nyata. Seperti itu. Wow. Jadi bukan bidang hanya bidang apa saja, jadi bidang apa saja.
ya bidang Amin. ideologi, politik, sosial budaya, Politik. ekonomi, pertahanan, keamanan, sebagainya. Ya, karena salah satu tujuan gereja kan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa juga, Amin. punya karakter yang baik, jemaatnya yang baik, ya. Dan saya yakin pemerintah tidak akan pusing-pusing lagi kalau melihat jemaatnya baik-baik semua. Ya, Betul. kalau dikenal di Sulawesi Utara di Manado dulu kan ada yang pamabo, paminum. Saya kira kalau minum kan saya tidak dilarang, yang penting jangan mabuk. Ya, kalau gereja itu Ya. berperan untuk memberikan ya pengarahan sesuai dengan firman Tuhan, kan saya yakin pemerintah tidak akan sulit untuk bagaimana mengatur masyarakatnya supaya masyarakatnya baik. Amin. Jadi gereja harus berperan juga untuk jadi berkat, jangan berantem-berantem di medsos ya Pak. Iya, dan juga tentu saya harapkan apalagi gereja kita jangan menjustifikasi, dan saya sangat mendukung program ini ya. Program ini menjadi berkat untuk kita. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Ya, belum tentu diri kita benar. Ya, tentu kita harus berpikir positive thinking, jangan negative thinking. Itu yang mungkin saya sebagai jemaat, marilah kita bersama-sama kompak, marilah kita membesarkan gereja kita ini supaya menjadi berkat untuk negara dan bangsa. Itu yang paling penting, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa. Dan kemarin-kemarin kan sempat saya nonton, agak panas sedikit. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya sebagai orang awam jemaat untuk menyarankan, marilah kita manfaatkan medsos ini untuk kebaikan kita bersama. Ya. Orang Manado bilang jangan baku-baku jualah, ya toh? Betul. Seperti itu. Marilah orang baku-baku baik, baku-baku sayang. Marilah orang saling menghormati, ya satu dengan yang lain. Itu yang paling penting bagi saya. Ya, saya karena kalau percaya kami jemaat melihat juga kalau ada yang berantem ya di medsos, di Facebook, ya dibaca-baca orang awam, ya kami juga sendiri kan manusia biasa tentu menilai, orang Manado bilang soalnya tidak sopan ini misalnya, ya itu yang paling penting. Jadi bagaimana peran sekarang tadi saya katakan pemerintah memberi sesuatu, dan sebagai anak Tuhan, sebagai pemerintah juga tadi saya katakan bagaimana saya sangat berterima kasih kepada Bapak Meki Onibala dengan kesederhanaan memberikan malam hari statement mendukung program ini dengan kesederhanaan. Saya percaya bahwa hari-hari ini dengan situasi ini kita harus jadi berkat. Pak, melihat kondisi hari-hari ini, kalau kita melihat dengan apa tadi Bapak bilang bahwa gereja memang, khususnya Bapak adalah orang GPDI, ya. Sekali lagi saya minta maaf, Bapak adalah seperti yang saya bilang seorang pemerintah, tapi hati hamba yang luar biasa, dan saya lihat dengan banyak tugas yang dipercayakan tadi dari awal Bapak berkata bahwa karena Bapak mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai gereja kita, ini gereja kita ini tinggal beberapa bulan lagi akan genap 100 tahun. Dan kita berdoa supaya COVID-19 selesai dan acara ini bisa terlaksanakan pada bulan Maret. Dan saya katakan bahwa mulai hari ini saya katakan bahwa saya rindu tidak memandang siapapun ketika ada yang mau rindu untuk jadi narasumber. Saya berdoa bahwa gereja kita menjadi gereja yang unity untuk menjadi berkat, bukan hanya sekedar penonton. Saya katakan bahwa hari-hari ini saya bergerak dalam kesederhanaan saya, bergerak tadi dengan istri di jalan setelah kami belum bisa ibadah di tempat restoran kami, tapi saya percaya ada banyak cara Tuhan untuk kita tetap bergerak. Pak, ini kita tinggal beberapa bulan lagi gereja kita. Apa sih yang harus menurut pandangan Bapak sebagai jemaat untuk melihat GPDI pada 100 tahun? Saya secara pribadi melihat gereja kita ini sudah mantap ya, sudah baik ya. Sudah ya luar biasa ya, sangat-sangat profesional dalam pelayanan. Apalagi 100 tahun pada bulan Maret ini. Tentu kita harapkan pada bulan Maret ini ya kita berdoa supaya tidak ada lagi COVID-19 ini. Ya, supaya kita bisa bersama-sama di Provinsi Bali. Ya, Pak Pendeta kan bikin di Bali. Iya, bulan Maret ya.
pada tanggal kalau bulan saya 29 Maret sampai 31 Maret. Ya, sudah banyak memberikan kontribusi untuk kita, ya, untuk gereja kita yang ada di negara kita ini, Republik ini, ya, Gereja Pantekosta di Indonesia. Oleh karena itu, seperti yang saya sarankan tadi, kalau orang Manado bilang, marilah orang baku-baku baik, baku-baku saya, ya, baku-baku baik, baku-baku saya. Kalau ada sesuatu masalah, jangan di medsos, jangan di Facebook dan sebagainya. Mari kita bicarakan dari hati ke hati. Jaga hati kita masing-masing. Supaya gereja GPD ini lebih bertumbuh, lebih berkembang, yang begitu luar biasa. Itu mungkin harapan saya untuk gereja GPD Sulawesi Utara. Apalagi di bawah pimpinan Ibu Ivone Awilantu, yang sebagai ya pimpin wanita, hatinya sangat lembut, ya. Saya tahu persis, saya jemaat beliau di Samrat, beliau begitu luar biasa memimpin GPD Sulawesi Utara dengan hati. Walaupun beliau seringkali saya dengar banyak tantangan, banyak rintangan, tapi Ibu selalu katakan semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, karena tanpa Tuhan hidup kita ini tidak mungkin seperti ini. Saya mengalami banyak tantangan, ya, dalam kehidupan saya, baik secara pribadi dan keluarga maupun dalam pemerintahan birokrat, tapi hanya dekat Allah saja saya tenang. Karena firman mengatakan dari awal saya katakan, di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, itulah harapan saya. Ya, sehingga saya selalu berpikir, ya hidup ini hanya sementara saja. Jabatan semua Tuhan kasih hanya sementara. Karena kalau tanpa Tuhan tidak ada arti apa-apa. Itu yang selalu saya katakan kepada keluarga saya. Walaupun banyak kekurangan, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Berikanlah kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi kami. Sehingga apa yang dipercayakan oleh Tuhan melalui pelayanan gereja, baik sebagai ketua KD, Pelprip Sulawesi Utara, maupun sebagai birokrat, ya selalu Tuhan lindungi. Karena selalu bilang, ya kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Apa yang Tuhan buat baik dalam kehidupan saya, itu yang paling terbaik dalam kehidupan saya. Itu yang saya harapkan dalam langkah-langkah hidup saya, baik sebagai birokrat maupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa sekali lagi, kita beri aplaus malam hari ini. Amin. Pak Meki, boleh satu pertanyaan saya. Apa yang di hati Bapak untuk Sulawesi Utara yang belum Bapak lakukan? Dan apa yang sesuatu dalam hati Bapak seorang jemaat GPDI yang Bapak akan lakukan ke depan? Ya, bagi saya pribadi, saya ingin membantu bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Ya, saya rindu ya membagi berkat kepada lebih khusus ya janda-janda, fakir miskin. Itulah kerinduan saya. Ya, karena saya tentu ya merasakan bagaimana berkat Tuhan yang saya dapati. Ya, saya melihat masih banyak juga saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Ya, itulah kerinduan saya, ya melihat masyarakat jemaat yang ada di Sulawesi Utara. Walaupun memang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya sudah banyak bantuan juga diberikan, tapi kita harus menyadari bahwa anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentu tidak sebesar dengan anggaran yang ada di pemerintah pusat maupun yang ada di DKI. Anggaran kita di Sulawesi Utara ini APBD-nya hanya 4, sekian triliun. Tapi pemerintah Sulawesi Utara ini ya punya keikhlasan membantu ya seperti yang saya katakan tadi. Apalagi dalam COVID-19 kita ini pemerintah Sulawesi Utara baik di bidang ekonomi, sosial, ya, pemerintah Sulawesi Utara sudah banyak membantu. Ya, baik dinas kesehatan, di dinas sosial, di masalah pangan, UKM, masalah perkebunan, termasuk juga Captikus Sulawesi Utara ini ya dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi hand sanitizer. Ya, digunakan untuk membeli bahan-bahan baku mereka. Itu salah satu tujuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini supaya bisa membeli bahan-bahan yang ada di masyarakat. Ya, ternyata dengan menggunakan bahan Captikus diolah sehingga bisa menjadi hand sanitizer yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, bagaimana melihat
peluang-peluang yang ada di masyarakat. Ya, kita manfaatkan. Tentu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah supaya masyarakat kita ini ya tidak merasa terdampak COVID-19. Wow, luar biasa. Saya melihat luar biasa hati seorang Bapak Dr. Andes Meki Onibala. Saya katakan beliau bukan seorang gembala, tapi hati hamba tadi beliau punya visi ingin membantu janda-janda, orang-orang tua, anak-anak yatim, ada banyak hal. Saya melihat beliau bagaimana punya hati bukan hanya di pemerintah, tapi untuk gereja buat hamba-hamba Tuhan. Saya percaya bahwa akan timbul di gereja Pantai Kosta orang-orang yang punya hati seperti Pak Meki Onibala untuk satu kegerakan. Ya. Bukan hanya hari-hari ini saya katakan anak Tuhan, bukan hanya sekedar penonton, bukan hanya sekedar melihat COVID, bukan itu tugas pemerintah. Tetapi mari, apapun sekecil apapun kita bisa lakukan hari-hari ini, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Karena tadi Pak Meki bilang bahwa jabatan semua itu hanya sementara. Dan pun kita di dunia ini hanya sementara, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi selama Tuhan izinkan, ya, kita mau lakukan untuk sesuatu untuk Tuhan. Pak, memang terakhir kita pada statement terakhir pada malam hari ini, saya berharap pada acara Zoom meeting Suka-Sukamu Tuhan sudah ada berapa MP, ada anggota ketua-ketua majelis daerah ada berapa, dan gembala yang ada dari luar negeri. Dan tidak tujuan lain saya katakan tidak ada tujuan selain saya rindu GPDI menuju 100 tahun torang babaku sayang, baku-baku bantu, ya, baku-baku menjadi berkat. Bukan tadi Pak Meki bilang bukan saling baku ngasapa tuh paling jago, sapa titel paling tinggi, ya. Tapi mari kalau ketika saya katakan jangan babaku cungkel, ya. Tetapi mari baku-baku sayang. Kalau kita lihat dari dua pionir yang punya dapat visi untuk Indonesia. Kalau saya tidak salah gereja Pantai Kosta kurang lebih 16.000 sampai 18.000 gereja yang ada sampai di orang berkata orang GPDI itu mau satu jemaat aja tetap ada gembala GPDI. Itu ya. Mari orang di 100 tahun, kenapa saya mengambil tema menuju 100 tahun. Kita mau di 100 tahun ada hal yang besar, ya. Senior yang ada, junior saling bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, ya. Saya berharap kalau Bapak tidak sibuk tanggal 21 dari pagi kami akan berusaha ketika Tuhan apa yang Tuhan sudah mulai ada yang Bapak Pendeta James Tololiu membantu kami untuk dana kami, untuk kami tidak ada apa-apa, tapi kami mau lakukan apa yang bisa kami lakukan. Selain itu urusan Tuhan, ya. Saya berharap Bapak bisa jadi bersama pada tanggal 21 malam jam 7. Nanti saya kirim linknya untuk ada di Zoom meeting. Sama-sama, sekali lagi kita saling membangun, tidak saling menjatuhkan, apalagi baku cungkil kata orang Manado, tapi saling menguatkan. Kita percaya waktu Tuhan tidak lama. Statement Bapak terakhir untuk mengajak hamba-hamba Tuhan atau umat Tuhan bagaimana Pak? Khususnya Sulawesi Utara. Haleluya. Tentu saya sebagai jemaat, ya, juga dipercayakan sebagai birokrat yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi doa dari hamba-hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, ya, marilah orang saling baku-baku baik, baku-baku sayang, jangan saling baku cungkil satu sama lain. Ya, marilah kita saling mendoakan satu sama lain sehingga kita bisa menjadi berkat, ya, baik bangsa dan negara, keluarga maupun di gereja kita masing-masing. Itu yang paling penting. Karena kasih kita, ya, kita selalu minggu khotbah di mana saja, tapi kalau tanpa ada kasih, ya, saya kira mustahil untuk kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih
kepada Bapak Pendeta Aris Masih yang sudah mempercayakan saya sebagai narasumber pada malam hari ini. Amin. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya selalu berusaha semaksimal mungkin. Bantu terus saya dalam doa, supaya saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena saya merasa saya seperti ini sekali lagi karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin saya seperti ini. Oleh karena itu saya selalu ada lagu yang saya selalu menyanyikan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya, itu yang selalu saya katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Demikian juga di Matius 7:7, mintalah kalau orang sodekan dengan Tuhan, apa saja orang minta pasti Tuhan kasih. Asal orang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa malam hari ini. Saya katakan terima kasih Pak Dr. Randes Meki Onibala MSI. Dengan kesibukan beliau malam hari ini bisa berbagi, sharing. Sekali lagi, acara ini ada, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dengan keterbatasan, tapi kita percaya setiap perkataan firman Allah. Ya, saya katakan merinding ketika saya dengar Bapak berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau sejarah apapun Bapak punya segala-galanya. Tetapi Bapak menyadari bahwa kalau Bapak ada hari ini karena Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memakai Bapak dengan luar biasa. Dan terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang menjadi visi Bapak bersama dengan keluarga. Saya percaya apapun yang kita bisa kerjakan. Kolose berkata, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Selama Tuhan masih izinkan kita hidup, kita mau kerjakan semuanya untuk Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat Bapak Dr. Randes Meki Onibala MSI yang sudah sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Kalau tidak mengapa Pak, biasanya kita akan berdoa bagi bangsa, kita akan berdoa. Saya minta Bapak untuk berdoa untuk bangsa kita berdoa buat Sulawesi Utara, kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Apa yang kita diskusikan malam hari ini, khususnya saya tangkap tadi untuk kami Jawa Barat di luar daerah yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya bahwa ketika kita punya tindakan, maka mujizat Tuhan terjadi. Dan doakan acara ini untuk tanggal 21 supaya Tuhan adakan semuanya. Dan sekali lagi, biarlah Tuhan yang ditinggikan, Pak. Amin. Saya serahkan Pak Meki, atau masih ada kata-kata, saya serahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai saat ini Tuhan ada sebagaimana ada. Ini karena hanya kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak juga Tuhan. Kalau pada malam hari ini saya dipercayakan sebagai narasumber Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang saat ini krisis masalah COVID-19 Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan akan selalu menolong, memberkati, yang menghancurkan semua virus-virus ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, supaya anak-anak-Mu semua terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Memberkati juga hamba-hamba-Mu yang ada di negara ini Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau berkati juga acara pada tanggal 21 ini Tuhan, yang dipimpin moderator langsung oleh Bapak Pendeta Aris Masih Tuhan. Sehingga acara ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk negara dan bangsa kami. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua malam hari ini Tuhan. Kami boleh beristirahat tidur malam hari ini. Dan kami boleh bangun besok pagi yang tubuh yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami.
Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Bapak Meki Unibala. Tuhan berkati Pak. Amin. Terima kasih buat doa, buat acara suka-sukamu Tuhan. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Puji hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya menyapa dimanapun Saudara berada. Terima kasih buat dukungan Saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan sepanjang minggu ini. Saya katakan pelayanan ini bisa jalan semua karena berkat doa, dukungan teman-teman, sahabat, keluarga dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Saya terbatas, tapi saya percaya ketika Saudara berdoa buat kami, dan saya mau biarlah acara ini untuk menjadi berkat. Seperti tadi Pak Meki Unibala menyampaikan bahwa kita harus menjadi berkat. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Evangelis Dr. Randes Meki Unibala MSI. Beliau adalah Wakil Ketua KP Pelprit Sulut, Wakil Ketua KP Pelprit GPD periode 2017-2022, Ketua KD Pelprit Sulut, dan ada banyak tugas-tugas beliau. Tapi beliau mau memberi waktu bersama kita malam hari ini, mengajak kita. Ada banyak hal yang kita dapat, dan saya percaya. Terima kasih buat doa teman-teman. Mari saudara yang rindu mendukung program kami pada tanggal 21 Agustus. Kami dari pagi sudah terima kasih buat Bapak Pendeta James Tololiu yang sudah menabur benih buat kami ya. Pertama menabur benih untuk acara tanggal 21. Kemarin saya sudah menghubungi, malamnya ada Zoom meeting dan siaran langsung lewat Facebook, maupun kami berusaha kalau bisa dengan YouTube, kami akan berusaha untuk dengan YouTube, tapi kami sudah ada 2 anggota majelis pusat yang sudah oke, dan ada beberapa ketua majelis daerah, dan ada beberapa hamba Tuhan dari luar negeri dan generasi muda. Dan saya bersyukur malam hari ini dari pemerintah, dari anak Tuhan yang mau bersama-sama. Sekali lagi kita akan melihat tema kita menuju 100 tahun. Saya percaya tadi sudah disampaikan bahwa mari torang baku-baku baik, mari torang saling mendukung. Saudara dukung doa buat program ini. Saudara membantu kami, saya percaya Tuhan membalas, Tuhan akan memberkati saudara. Sekali lagi malam hari ini saya berterima kasih buat narasumber kita sepanjang minggu ini, Bapak Novel Pangemanan dari Sulawesi Selatan yang sudah berbagi dengan kami, maupun hari Rabu Bapak Pendeta Yakob, tapi tidak jaringan yang ada. Saya berdiskusi dengan anak saya Reinhard Edward Jonathan Mazi. Beliau tiap pagi beliau menyampaikan firman Allah, dan saya katakan bahwa kita hidup karena ayapan dan kita harus melayani Tuhan. Dan hari Kamis kita kemarin ada Bapak Adri Lolos dari Medan sudah memberkati kita. Dan hari Jumat kemarin kita sudah punya tamu dari Jawa Barat, Bapak Yance Manorek, Bendara MD. Hari Sabtu kemarin kita punya narasumber kita dari Kalimantan Barat. Beliau adalah Bapak Pendeta Yakob Poli, ya. Beliau adalah Bapak Pendeta Yakob Poli, Ketua MD dan Kepala Sekolah Alkitab Anjungan. Dan malam hari ini kita punya dari sisi pemerintah, anak Tuhan yang duduk dalam pemerintah untuk terus mau menjadi berkat, bukan hanya sekedar penonton, tapi kita harus menjadi berkat situasi apapun. Gereja harus menjadi berkat. Sekali lagi, program kami adalah berbagi dengan apa yang kami bisa. Visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ketika kita ketemu dengan orang-orang di jalan, mereka bisa melihat kasih Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat malam hari ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu nama saudara, tetapi sekali lagi, nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga. Sekali lagi malam hari ini saya akan pamit undur diri, dan besok malam kita tidak ada acara suka-sukamu Tuhan.
karena kita ada acara Pantekosta Heranlah, dan kami harus berdoa bersama dengan tim saya, Saudara Bapak Silas Sitorus juga ada bersama dengan saya kalau malam doa sebelum program kami, ya, bersama dengan Jerry, tim saya bagian media yang akan berdoa, ya, karena kami percaya kalau tanpa doa program ini tidak berjalan. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara yang rindu membantu acara tanggal 21. Saudara boleh inbox kepada saya dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Mari kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Yang lain adalah Tuhan. Apa yang saudara bisa kerjakan seperti Pak Megi bilang tadi, jabatan itu hanya sementara. Selama Tuhan masih hidup, kita ini sementara di dunia ini. Apa yang kita bisa lakukan? Mari orang lakukan untuk Tuhan. Terima kasih, saya akan undur diri malam hari ini. Malam yang luar biasa, malam yang diberkati dengan luar biasa, yang dengan hal-hal yang ajaib. Sepanjang minggu depan kita akan punya program dengan ada pembicara, ada Bapak Pendeta Vicky Da Costa, ada Bapak Pendeta Vicky Da Costa dari Makassar, ada Bapak Pendeta Jerry Sanger dari Australia, ada Bapak Pendeta Yusak Torgam dari Manado, ada Bapak Pendeta Markus dari Jawa Barat, dan ada Bapak Susanto, dan kita akan acara di Jakarta pada tanggal 16 karena kita akan ada acara khusus tanggal 16. Doakan program ini sekali lagi dengan keterbatasan kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi lewat doa saudara, lewat dukungan saudara, Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih menjadi berkat. Salam Pantekosta. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. NKRI harga mati.